Alhamdulillah, semoga semuanya sehat walafiat, diberi keistiqomahan dan dimudahkan urusannya oleh Allah Azza wa Jal. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa marilah kita selalu bersyukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena pada kesempatan pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Azza wa Jal dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian kita mendapatkan karunia, mendapatkan hidayah, taufik dari Allah Azza wa Jal, sehingga kita bisa hadir di dalam majelis ilmu ini. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Azza wa Jal. Salawat dan juga taslim semoga selalu tersampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, seperti biasanya kita lanjutkan pengajian rutin membahas kitab At-Tauhid yang ditulis, yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dan insyaallah kita akan masuk di bab yang ke-19, yaitu bab maja'a anna sababu kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwal ghulu fis salihin. Bab faktor penyebab manusia atau Bani Adam menjadi kafir dan meninggalkan agama mereka adalah gulu, sikap berlebihan kepada orang-orang soleh. Jadi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah membawakan sebuah bab yang menjelaskan kepada kita bahwa sebab kenapa kebanyakan manusia itu terjatuh di dalam kekufuran, padahal manusia ini sudah dikasih banyak sekali dalil-dalil, dikasih banyak sekali arahan-arahan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul, Allah turunkan kitab-kitab suci kepada manusia, tapi pada kenyataannya banyak manusia yang terjatuh di dalam kekafiran. Apa sebabnya? Nah, beliau ingin menjelaskan kepada kita sekalian bahwa di antara sebab kenapa banyak manusia yang terjatuh di dalam kekafiran, yaitu apa? Gulu, sikap berlebihan kepada orang soleh. Tidak dipungkiri bahwa fitrah manusia itu selalu bertaklid kepada orang lain, selalu mengikuti tokoh yang memang ditokohkan. Ini sudah menjadi fitrah manusia. Nah, karena mengikuti seorang tokoh, mengikuti apakah itu orang-orang soleh, apakah itu para wali, bahkan apakah itu para nabi, karena berlebihan dalam mengikuti ini, mereka sampai meninggikan derajat orang soleh ini melebihi derajatnya sendiri. Bahkan sampai ada yang menyembah orang-orang soleh tersebut. Ini gulu. Gulu dalam bahasa maknanya adalah melampaui batas. Jadi gulu itu artinya melampaui batas atau tugian, ya, sikap melampaui batas, berlebihan. Batasannya hanya sampai di sini, tapi ini melampaui batas, melebihi batas. Ini namanya gulu. Dan gulu ini dilakukan oleh umat-umat terdahulu dan akan diikuti oleh umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat terdahulu, mereka kenapa terjatuh di dalam kekafiran? Di antara sebabnya adalah gulu terhadap orang-orang soleh. Sebagaimana ahlul kitab Yahudi dan Nasara, mereka terjatuh di dalam kekufuran juga karena gulu. Dan juga umat-umat terdahulu yang lain, umatnya Nabi Nuh alaihi salam, terjatuh di dalam kekufuran juga karena gulu. Berikut akan kita bacakan dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Bisa minta tolong untuk dibacakan.
Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haqq. Artinya, wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Surat An-Nisa ayat 171. Baik, terima kasih. Barakallahu fiik. Ayat yang pertama yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illal haqq." Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas di dalam agamamu. Janganlah kamu gulu di dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Di sini Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada ahlul kitab untuk tidak gulu, karena mereka telah terjatuh di dalam sikap gulu. Maka Allah Subhanahu wa taala tegur mereka, jangan kalian gulu, jangan kalian melampaui batas. Dan ahlul kitab itu siapa? Yahudi dan Nasrani. Di antara sikap gulunya orang-orang Nasrani adalah apa kira-kira? Menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Ini tentu gulu. Seharusnya batasan Nabi Isa itu hanya seorang abdun, tapi ini mereka jadikan Nabi Isa sebagai ilahun, sebagai Tuhan, sebagai sesembahan. Tentu ini gulu, melampaui batas. Maka kalau kita baca sambungan daripada ayat ini adalah innamal masihu Isa bin Maryam rasulullahi wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Adapun Al-Masih Isa ibnu Maryam, Al-Masih Isa bin Maryam Rasulullah, adalah utusan dari Allah. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, yang Allah ciptakan dengan kalimatnya, yang Allah letakkan di rahimnya Maryam alaihi salam. Wa ruhum minhu, dan merupakan ruh pemberian dari Allah azza wa jalla. Nabi Isa alaihi salam Allah ciptakan dengan kalimatnya, yaitu kun. Dan Allah tiupkan ruh Nabi Isa alaihi salam ke dalam rahimnya ibunda Maryam. Dan ini tidak ada bedanya dengan makhluk-makhluk yang lain. Kita semua ini juga ruh dari siapa? Dari Allah azza wa jalla, ruh pemberian dari Allah. Ketika seorang anak sudah mencapai usia 120 hari, disitulah Allah tiupkan ruh, atau Allah utus malaikat untuk meniupkan ruh. Begitupun Nabi Isa alaihissalam, Allah utus untuk meniupkan ruh kepada Maryam alaihissalam. Jadi Allah ingatkan orang-orang Nasara yang mereka gulu kepada Nabi Isa. Allah tegaskan Isa ibnu Maryam itu Rasulullah, hanya Rasul, hanya utusan Allah. Kalau mereka beralasan kenapa mereka menyembah Nabi Isa, gara-gara Nabi Isa itu tidak punya ayah, tercipta dengan kalimat kun, maka sebetulnya lebih hebat lagi adalah Nabi Adam alaihissalam. Seharusnya kalau pengen nyembah, seandainya boleh menyembah manusia, yang lebih pantas disembah adalah siapa? Nabi Adam alaihissalam. Karena Nabi Adam ini lebih hebat lagi ciptaannya. Ya, dengan apa Allah ciptakan? Sebagaimana Allah katakan kepada iblis, ya, kenapa engkau tidak sujud? Lima khalaqtu biyadai, yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Allah yang ciptakan dengan kedua tangannya Nabi Adam alaihissalam, tanpa ada ayah, tanpa ada ibu. Tapi kenapa mereka tidak menyembah Nabi Adam, justru malah menyembah Nabi Isa alaihissalam yang ada perantara seorang ibu meskipun tidak punya ayah. Nah, ini Allah pertegas kepada mereka agar jangan gulu di dalam agama. Orang-orang Yahudi, ya, mereka gulu terhadap siapa? Terhadap Uzair ibnullah.
wa qalatil yahud Uzair ibnullah, dan orang-orang Yahudi berkata Uzair itu anaknya Allah. Kalau kita melihat Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam Al-Qur'an bahwa sikap gulunya orang-orang Nasrani kepada Nabi Isa itu ada beberapa madhab, ada beberapa golongan. Jadi orang Nasara itu tidak satu golongan, tapi mereka berbeda-beda untuk menentukan status Nabi Isa alaihissalam. Di antaranya ada yang mengatakan Nabi Isa itu adalah Allah. Nabi Isa, siapa Nabi Isa? Nabi Isa ya Allah. Nah, ini di antara mazhabnya orang-orang Nasara. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Qur'an, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Dan sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih ibnu Maryam. Allah ya Al-Masih, Allah ya Nabi Isa ya Allah. Tidak ada bedanya. Nah, ini mazhab yang pertama. Mazhab yang kedua mengatakan Nabi Isa adalah anaknya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Maryam, yaitu wa qalu takhadar rahmanu walada, dan mereka mengatakan Allah yang Maha Penyayang itu mengambil seorang anak atau memiliki seorang anak. Ini mazhab yang kedua. Mazhab yang ketiga, Allah itu adalah satu dari yang tiga. Nabi Isa itu adalah bergabung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Dan telah kafirlah orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu adalah satu dari yang tiga. Gabungan antara Nabi Isa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika digabungkan dua zat yang berbeda digabungkan menjadi satu. Kalau pendapat yang pertama tadi ya satu kesatuan. Sebagaimana gelas kosong yang diisi dengan air, ya. Jadi gelas kosong diisi dengan air, ya itu kita menyebutkan ini air putih gitu ya. Ini air putih. Jadi Allah dan Nabi Isa itu bagaikan gelas kosong yang diisi dengan air. Jadi satu kesatuan. Sedangkan pendapat yang ketiga ibaratnya seperti kopi susu ataupun kopi susu jahe, 3 in 1. Ya. Kopi susu gula ya atau kopi susu jahe ya, diaduk jadi satu namanya ya kopi susu itu. Nah, ini pendapat orang-orang Nasara. Jadi mereka terbagi menjadi 3 mazhab di dalam menentukan siapa Nabi Isa alaihissalam. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, dan ini tentunya peringatan terhadap umat Islam, jangan sampai umat Islam itu seperti umat-umat terdahulu. Jadi Allah ingatkan umatnya Nabi Muhammad, ya. Allah kisahkan bagaimana keadaan umat-umat terdahulu. Mereka gulu terhadap orang-orang soleh, mereka gulu terhadap para nabi sampai menjadikan nabi itu sebagai Tuhan. Maka kalian wahai umatnya Nabi Muhammad, jangan sampai seperti itu. Maka jauhilah perkara gulu. Jangan kalian gulu terhadap orang-orang soleh. Karena yang membinasakan umat-umat terdahulu adalah kena gulu tersebut. Baik, kita bacakan ayat yang berikutnya. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari tafsir dari Ibnu Abbas mengenai firman Allah Ta'ala, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Artinya, dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan
tuhan-tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wat, dan jangan pula Suwa, Yaguth, Ya'uq, dan Nasr. Surat Nuh ayat 23. Baik, barakallahu fiik. Dalil yang kedua adalah firman Allah di dalam surat Nuh ayat 23, yaitu wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Dan janganlah sekali-kali kamu meninggalkan tuhan-tuhan kamu. Jangan kalian meninggalkan waddan, suwa'an, yaghutha, ya'uqa wa nasra. Jangan kalian meninggalkan tuhan-tuhan tersebut. Dari sini bisa kita lihat bahwasanya memang orang-orang kafir ternyata mereka juga saling berdakwah, saling menasihati di dalam agama mereka, yaitu untuk istiqomah di atas penyembahan-penyembahan mereka. Buktinya kata orang-orang kafir itu wa qalu la tadarunna alihatakum. Jangan sampai kalian tinggalkan tuhan-tuhan kalian. Berarti orang-orang kafir ini juga selalu berdakwah agar selalu menyembah berhala. Begitupun pelaku-pelaku keburukan juga senantiasa mengajak manusia untuk berbuat keburukan. Bahkan mereka juga bersabar di atas dakwah mereka. Jadi jangan dikira orang yang menyeru kepada kebaikan saja yang bersabar, tapi orang-orang yang mengajak kepada keburukan, mereka juga bersabar di dalam keburukan mereka. Dan kalau kita lihat dalam beberapa ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan ya, perkataan orang-orang kafir, wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabli fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum, ya, atau qalu harrikuhu wansaru alihatakum. Jadi ketika Nabi Ibrahim alaihi salam berdakwah kepada umatnya, maka pemimpin-pemimpin mereka berkata wa qalu harrikuhu. Mereka berkata, bakarlah Nabi Ibrahim itu. Wansaru alihatakum, dan tolonglah tuhan-tuhan kalian. In kuntum fa'ilin, jika kalian betul-betul orang yang setia dengan Tuhan kalian. Jadi mereka menyeru agar jangan meninggalkan Tuhan. Bahkan mereka mengajak agar menolong Tuhan-Tuhan mereka. Ini bedanya orang-orang kafir, orang-orang musyrik dengan orang-orang yang beriman. Kalau orang-orang yang beriman, mereka yang ditolong oleh Tuhan mereka. Tapi kalau orang-orang kafir, mereka yang menolong Tuhan mereka. Jadi Tuhannya butuh pertolongan. Ketika banjir, yang diselamatkan apa? Patung-patungnya. Gitu ya. Kalau nggak diselamatkan bisa hanyut gitu. Nah gimana mereka bisa minta pertolongan sedangkan Tuhannya saja butuh pertolongan? Atau dalam ayat yang lain, tadi ayat yang kita bacakan dalam surat Al-Anbiya ayat 68, ayat yang lain yaitu wantalaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum. Maka berkatalah pemimpin-pemimpin mereka, ya, animshu wasbiru, sembahlah Tuhan kalian dan bersabar di atas Tuhan-Tuhan kalian. Kalian dicela oleh orang lain. Ketika menyembah berhala, dicela oleh orang lain atau dihina oleh orang lain, mereka mengatakan bersabar. Jadi orang-orang kafir juga saling menasihati di dalam kesabaran agar mereka istiqomah di atas Tuhan-Tuhan mereka. Maka jangan kita pernah patah semangat di dalam berdakwah, mengajak kebenaran, menyampaikan akidah yang benar, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus bersabar, bahkan melebihi sabarnya orang-orang yang mengajak kepada keburukan. Karena kita bersabar dan mendapatkan pahala. Sedangkan orang-orang kafir, mereka bersabar, namun sabar mereka itu sia-sia, alias mereka akan disiksa oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian di sini, ya, sesembahan-sesembahan mereka diantaranya ada 5 orang
Siapa saja? Yaitu Waddan, Suwa'an, Yaghutha, Ya'uqa, Nasra. 5 orang ini siapa mereka? Mereka adalah orang-orang soleh. Orang-orang soleh yang ada di zamannya Nabi Nuh alaihi salam, yang disembah oleh umatnya Nabi Nuh alaihi salam. Nah, bagaimana orang-orang soleh ini bisa disembah? Bagaimana orang-orang soleh ini bisa diangkat menjadi Tuhan? Sebagaimana riwayat-riwayat yang disebutkan, di antaranya coba kita bacakan salah satu riwayat tersebut. Nah, ya, ia mengatakan, baik, sebelumnya ia mengatakan, ini siapa? Ada yang paham? Ia mengatakan, ya, Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan, ini adalah nama-nama orang soleh dari kaum Nabi Nuh. Tatkala mereka meninggal, setan membisikkan kepada kaum mereka, dirikanlah patung-patung pada tempat yang pernah diadakan pertemuan di sana oleh mereka, dan namailah patung-patung itu dengan nama-nama mereka. Orang-orang itu pun melaksanakan bisikan setan tersebut, tetapi patung-patung mereka ketika itu belum disembah. Hingga setelah orang-orang yang mendirikan patung itu meninggal dan ilmu agama dilupakan orang, barulah patung-patung tadi disembah. Nah, barakallahu fiik. Ibnu Abbas mengatakan, siapa mereka? Orang-orang soleh tersebut, Waddan, Suwa'an, Yaghutha, Ya'uqa, Nasra. Siapa itu? Ini adalah nama-nama orang-orang soleh dari kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Ketika mereka meninggal dunia, syaitan membisikkan kepada manusia untuk membikin patung-patung orang-orang soleh. Tujuannya apa? Patung-patung ini untuk mengingatkan mereka, untuk memotivasi mereka beribadah kepada Allah sebagaimana ibadahnya orang-orang soleh itu. Ketika melihat patung orang soleh, dia akhirnya teringat dan dia akhirnya semangat untuk beribadah. Masya Allah, ini orang soleh. Mereka ingat gimana ibadahnya orang ini, gimana sedekahnya orang ini, gimana sholatnya orang ini. Itu yang mereka inginkan. Jadi tujuan awal itu hanya untuk memotivasi agar bisa semangat seperti orang soleh itu. Sebagaimana kalau di zaman sekarang, ya, ada pahlawan, dibuatkan monumen, dibuatkan patung. Tujuannya untuk mengingatkan, tujuannya untuk agar kita ingat ini pahlawan, ini punya jasa yang besar terhadap negara. Kita bikinkan monumen di jalanan, di pertigaan atau di perempatan, ya, di tengah-tengah kota. Kita buatkan patungnya, buatkan monumennya, agar orang-orang ingat kalau ini punya jasa yang besar terhadap negara. Nah, ini juga sama di umatnya Nabi Nuh alaihi salam. Mereka bikinkan patung orang-orang soleh agar dijadikan sebagai monumen, dijadikan sebagai pengingat untuk mereka termotivasi beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi lihatlah bagaimana liciknya syaitan, bagaimana khutuwatus syaitan, langkah-langkah syaitan untuk menjerumuskan manusia. Kalau dilihat secara zahir, secara kasat mata, ini kan baik, tujuannya kan benar. Ini kan kalau kita lihat secara zahir, secara lahiriah seperti itu. Kadang kita itu hanya melihat secara lahiriahnya saja. Ini kan baik, tujuannya kan benar, bisa mengingatkan manusia ke jalan Allah, bisa memotivasi manusia. Ini khutuwatis syaitan, langkah-langkah syaitan. Ada sebagian ulama yang mengatakan syaitan itu bisa membuka 99 pintu kebaikan untuk menjerumuskan ke dalam satu keburukan. Jadi dibuka seakan-akan ini kebaikan, ini seakan-akan ini pahala yang besar,
Seakan-akan ini akan mendekatkan kepada Allah, tapi mereka tidak sadar, mereka terjerat dalam perangkap syaitan, digiring perlahan-lahan, akhirnya masuk dalam keburukan tersebut. Dan seperti itulah cara syaitan menjerumuskan manusia. Misalkan begini, kalau ada orang yang sudah sholat 5 waktu, syaitan menggoda untuk meninggalkan sholat 5 waktu, mustahil orang ini mau meninggalkan sholat. Mustahil. Dia karena sudah terbiasa, sudah rajin sholat 5 waktu, syaitan datang menggoda untuk meninggalkan sholat, mustahil. Apa yang dilakukan oleh syaitan? Dia harus melakukan langkah-langkah. Dia harus perlahan-lahan menjerumuskannya. Yang dia lakukan apa? Yang pertama, coba nggak usah sholat berjamaah. Kalau dia sudah aktif sholat berjamaah pun, syaitan datang menggodanya agar mungkin salah satu sholat itu tidak berjamaah. Lama-kelamaan 2 sholat tidak berjamaah. 1 hari lama-kelamaan tidak sholat berjamaah sama sekali. 1 minggu baru mulai keenakan tidak sholat berjamaah. Seperti itu terlebih dahulu, tidak sholat berjamaah, sholat di rumah. Begitu sudah keenakan sholat di rumah, syaitan datang lagi menggoda. Bagaimana kalau waktunya itu agak diundur, waktunya agak dimolor, ya, agak dilur, ya. Akhirnya benar, ya, ada kesibukan ini, kesibukan itu, sholatnya biasanya di ujung-ujung waktu. Begitu waktu mau habis baru sholat. Bahkan baru dapat 1 rakaat sudah azan sholat yang berikutnya. Ya masih mending karena ini masih dapat waktu sholat. Jadi bisa dinilai dapat waktu sholat itu kalau kita sholat 1 rakaat. Meskipun kita sholat 1 rakaat kemudian azan, kita dianggap mendapatkan sholat di waktunya. Ya. Baik. Syaitan terus menggoda, ya. Keenakan lama-kelamaan akhirnya keluar dari waktunya. Begitu keluar dari waktunya, sudah mulai keenakan. 1 sholat keluar dari waktunya, sholat berikutnya keluar dari waktunya, apalagi sholat subuh sudah jelas keluar. Ya. Biasanya sholat subuhnya itu matahari belum terbit, ini sudah matahari terbit baru bangun. Jelas sudah keluar waktunya. Baru lama-kelamaan sudah keenakan meninggalkan 1 sholat, meninggalkan 2 sholat, sampai seterusnya orang ini meninggalkan sholat sama sekali. Begitupun untuk menjerumuskan di dalam perbuatan dosa, terutama dosa-dosa besar, syaitan juga perlu khutuwat, perlu langkah-langkah menjerumuskan manusia. Dalam perzinahan, tidak mungkin orang soleh yang rajin ibadah, yang rajin sholat, rajin puasa, untuk melakukan perbuatan zina itu mustahil. Atau dia orang yang sangat menjaga kehormatan, syaitan tiba-tiba datang, ayo kamu berzina, ini mustahil. Yang dilakukan oleh syaitan adalah apa? Digiring pelan-pelan. Coba kamu membuat media sosial, ini kan baik, bisa berdakwah di media sosial. Kamu bisa bikin status, orang lain bisa mengambil faedah dari status yang kamu bikin. Di media sosial dia membuat, apakah di Instagram, di yang lainnya. Di sanalah mulai dia menyebarkan dakwah. Baru syaitan datang menggoda, ada seorang yang like. Dan ini setiap hari dia meng-like. Dan sebagaimana kata orang, ya, ini kode keras. Kalau setiap hari dia terus yang like, ya ini kode keras. Lama-kelamaan mulai ada perasaan, kenapa ya ini kok sering melike status saya? Ini misalkan dia seorang perempuan, ya. Kenapa ini kok si ikhwan ini kok sering melike status saya? Akhirnya penasaran dan mulai terjadi komunikasi. Komunikasinya juga untuk berdakwah, ya. Masya Allah, untuk mengingatkan, untuk saling mengirimkan pesan, mengirimkan dakwah, jadwal-jadwal pengajian dan seterusnya. Tapi lama-kelamaan syaitan terus menggoda dan sampailah terjerumus dalam perzinahan, naudzubillah min dzalik. Dan hal-hal semacam ini tidak sedikit, sudah banyak yang terjadi. Maka kita sebisa mungkin
terhindar dari langkah-langkah syaitan. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, orang yang pintar itu bukan orang yang bisa terbebas dari keburukan, tapi dia yang bisa tahu dari mana datangnya godaan syaitan itu. Ketika datang godaan syaitan, dia sudah paham, oh ini godaan syaitan ini, saya harus segera menutup pintu ini agar tidak terjadi keburukan yang lebih besar. Dan itu yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana ada jalan menuju keburukan selalu ditutup, selalu dicegat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah melarang kenapa tidak boleh memandang lawan jenis. Rasulullah melarang kenapa tidak boleh berdua-duaan dengan lawan jenis. Rasulullah melarang kenapa tidak boleh campur baur antara laki-laki dan perempuan. Ini semua untuk menutupi celah, menutupi jalan menuju keburukan. Begitupun dalam masalah pembunuhan. Kita dilarang membunuh orang lain tanpa hak. Jalan-jalan menuju ke pembunuhan itu semua dicegah oleh syariat, dicegah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bermusuhan dengan saudaranya, tidak boleh lebih dari berapa hari? 3 hari. Kita berapa? Sudah 3 tahun? Atau sudah 30 tahun? Ya, masih dendam, masih tidak silaturahmi dengan saudara kita. Ini untuk mencegah. Tidak boleh lebih dari 3 hari. Karena kalau sudah terlalu lama saling bermusuhan, mengakibatkan bisa saling membunuh. Atau ketika kita membawa senjata tajam, tidak boleh kita kita menampakkan benda yang tajam tersebut. Namun kita harus sembunyikan yang tajam. Membawa pisau, membawa pedang, membawa parang, atau membawa celurit, kita sembunyikan tajamnya agar jangan sampai mengenai orang lain. Begitulah seterusnya Islam itu menutupi pintu-pintu keburukan. Begitupun dalam masalah pengagungan kepada orang soleh, karena bisa menyebabkan penyembahan kepada orang-orang soleh, Islam sudah menutup pintu ini agar tidak sampai ke penyembahan orang-orang soleh, yaitu jangan berlebih-lebihan, jangan gulu terhadap orang-orang soleh. Jadi ini di zamannya Nabi Nuh alaihissalam, ya. Kenapa disebutkan di zamannya Nabi Nuh? Karena sebelum Nabi Nuh alaihissalam, atau Nabi Nuh ini merupakan Rasul yang pertama kali. Sebelumnya jarak antara Nabi Adam sampai Nabi Nuh alaihissalam itu disebutkan asara kurun, 10 kurun, 10 generasi. Sebagaimana kata sahabat Abdullah bin Abbas dalam Sahih Bukhari, kata beliau, kanat baina Adam wa Nuh asyaratu kurun. Jarak antara zamannya Nabi Adam sampai zamannya Nabi Nuh alaihi salam 10 generasi. Kulluhum alal Islam, semuanya di atas Islam. Semua ini selama 10 kurun ini semua berada di atas tauhid. Orang-orang semuanya menyembah Allah, tidak ada yang menyekutukan, tidak ada yang berbuat syirik sama sekali. Selama 10 kurun. Kalau dosa-dosa yang lain tentu dilakukan oleh manusia. Ada dosa pembunuhan, ada dosa-dosa yang lain, ya. Ini dilakukan oleh manusia, kezaliman, semena-mena. Tapi untuk menyekutukan Allah belum terjadi sama sekali. Kapan terjadinya perbuatan syirik itu? Yaitu di zamannya Nabi Nuh alaihissalam, ketika mereka menjadikan orang-orang soleh ini sebagai sesembahan. Dan sebabnya apa? Karena gulu. Sebabnya di umatnya Nabi Nuh ini mereka menyembah orang-orang soleh, sebab awalnya karena gulu. Terlalu berlebihan dengan orang soleh, sehingga mereka digelincirkan oleh syaitan menyembah orang-orang soleh ini. Maka di sini awalnya mereka hanya membuat patung-patung. Setelah zaman berlalu, tidak adanya dakwah, tidak adanya pelajaran ilmu agama,
orang sudah tidak mau peduli dengan agama lagi, hilang ilmu agama ini, syaitan datang membisikkan kepada manusia untuk menyembah orang-orang soleh ini. Dan itulah yang terjadi di zaman sekarang ini. Mungkin kita melihat patung-patung, monumen-monumen itu hanya sebagai pengingat. Dan di zaman ini mungkin sedikit atau bahkan belum ada orang yang menyembah patung-patung ini. Ada patung Presiden siapa? Soekarno, ada patung Sudirman ya, ada patung apa lagi itu? Patung singa. Yang di depan rumah itu ya, bawa pentung itu namanya apa? Gajah Mada ya. Ya, ada patung itu. Dan mungkin sekarang belum ada yang menyembah karena ilmu agama masih tersebar, dai-dai, para ustadz, kiai masih berdakwah. Tapi kita nggak tahu pada suatu zaman nanti tidak adanya dakwah, tidak adanya orang yang mengajak kepada kebenaran, bisa-bisa mereka menyembah patung-patung tersebut. Di Indonesia mungkin belum, tapi kalau di negara yang lain ada yang sudah menyembah, terutama di India. Di India ini sudah paling banyak Tuhan di sana, ya. Orang-orang sudah menyembah patung-patung, ya, Amitabh Bachchan itu. Itu sudah sebagian disembah. Ya, yang fanatik, ya, pengikut-pengikut Amitabh Bachchan ya, betul ya. Itu sudah menyembah. Bahkan Presiden Amerika juga sebagian disembah oleh mereka. Ini akibatnya karena terlalu fans tadi ya. Karena ketika mereka jadi bintang, terus ini mereka sangat fans, sangat sangat suka dengan orang-orang ini. Begitu mereka meninggal dunia bisa disembah oleh mereka. Naudzubillah min dzalik. Makanya Nabi Nuh alaihissalam merupakan rasul yang paling pertama kali. Sebagaimana perkataan orang-orang nanti di padang mahsyar, mereka berkata, "Ya Nuh, innaka awwalur rusul ila ahlil ard." Wahai Nuh, sesungguhnya engkau adalah rasul yang pertama kali diutus di muka bumi ini. Allahu a'lam bishawab. Kemudian kita bacakan perkataan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ibnu Qayyim mengatakan, banyak kalangan salaf yang berkata, setelah mereka meninggal, orang-orang pun sering mendatangi kuburan mereka, lalu membuat patung-patung mereka. Kemudian setelah masa demi masa berlalu, akhirnya disembahlah patung-patung tersebut. Nah, kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ya, banyak kalangan salaf yang berkata, orang-orang soleh tadi di umatnya Nabi Nuh alaihissalam, setelah mereka meninggal, orang-orang pun sering datang ke kuburan mereka, lalu membuat patung-patung mereka. Kemudian setelah masa demi masa berlalu, akhirnya disembahlah patung-patung tersebut. Jadi awalnya bahkan belum bikin patung. Setelah orang-orang soleh meninggal, belum bikin patung. Masih kuburannya yang masih didatangi. Sering diziarahi kuburannya tersebut. Bahkan kuburannya dibikinkan bangunan, dibikinkan rumah, bahkan dihiasi dengan hiasan-hiasan yang sangat indah, yang menarik. Orang begitu masuk langsung merasa, wah, ini tempat yang sangat mustajab. Akhirnya banyak yang itikaf di kuburan tersebut, berzikir, berdoa. Awalnya hanya ingin berdoa di tempat itu, karena begitu masuk di kuburan itu merasa ini tempat yang paling nyaman untuk berdoa. Doanya belum kepada penghuni kubur, doanya masih kepada Allah. Tapi hanya menggunakan tempat sebagai untuk berdoa kepada Allah. Karena mereka masih punya ilmu, mereka masih punya tauhid, sulit untuk digiring oleh syaitan. Tapi lama-kelamaan ilmu sudah semakin hilang, atau banyak orang yang tidak belajar agama, mulailah mereka minta-minta kepada penghuni kubur ini. Kemudian lama-kelamaan, kenapa tidak kita bikinkan patungnya? Patungnya dibuatkan oleh mereka. Mungkin awalnya hanya sebagai wasilah, ya, wasilah untuk
perantara kepada Allah Azza wa Jalla. Setelah dibikinkan patungnya, mereka juga mengingatkan untuk berbuat kebaikan. Lama-kelamaan setelah masa berlalu, akhirnya patung-patung ini disembah oleh mereka. Naudzubillah min dzalik. Dari sini bisa kita lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya sangat mencegah ya atau sangat keras membatasi umatnya dengan kuburan. Sangat keras mengingatkan umatnya agar hati-hati dengan kuburan. Karena sudah ada buktinya yang menjerumuskan orang-orang ke dalam kesyirikan itu kuburan. Dan orang-orang soleh ini biasanya baru disembah, baru didatangin kapan? Setelah meninggal. Kalau pas masih hidup itu masih jarang yang datang. Ya Pak ya, masih hidup itu jarang yang kenal, bahkan mungkin nggak terkenal sama sekali. Tapi begitu sudah meninggal, sudah dikuburkan, kuburannya lah yang didatangi oleh manusia. Bahkan kadang kuburan yang tidak dikenal pun itu didatangi oleh manusia, yang tidak jelas asal usulnya ini kuburannya siapa. Asalkan ada 1-2 orang yang datang ke sana, kemudian dia merekomendasikan coba ke kuburan ini, saya ke sana dan hajat saya ternyata dipenuhi. Mulai satu demi satu orang akhirnya berdatangan ke kuburan tersebut. Begitu dibongkar ternyata itu kuburan anjing. Naudzubillah min dzalik. Bahkan ada sebuah video ya. Jadi dia perampok menyembunyikan hartanya, kubur di padang pasir, menyembunyikan hartanya di padang pasir itu. Kemudian supaya tidak diketahui oleh polisi, dia bikin seperti kuburan. Lalu dia ditangkap karena di penjara, hartanya aman. Meskipun dia di penjara, puluhan tahun dia keluar dari penjara, datang ke tempat situ ingin ambil hartanya, ternyata itu sudah jadi kuburan, tempat orang menyembah-nyembah di situ. Jadi lihat, ini memang kenyataannya seperti itu. Dan di Mesir pernah kita dapat cerita seperti itu. Ya, ada kuburan yang memang awalnya itu bukan kuburan. Sengaja dua orang ini mereka bikin seakan-akan kuburan, lalu mereka membersihkan kuburan tersebut. Kemudian mereka taruh kaleng di situ. Ini supaya orang datang menyumbang. Kok banyak yang menyumbang di kotak tersebut. Akhirnya diperbagus, orang mulai berdatangan dan itu menjadi sumber penghasilan. Nah, kadang-kala kebanyakan kita, kenapa kita melestarikan kuburan-kuburan seperti itu? Mungkin disitulah mata pencaharian, disitulah sumber penghasilan, sehingga mereka protes ketika ada yang mengatakan tidak boleh kita berziarah ke kuburan ini, ke kuburan itu. Karena itulah sumber mereka, penghasilan mereka. Jadi ujung-ujungnya adalah duit, ya, bukan untuk agama, tapi masalah dunia. Allahu a'lam bishawab. Baik, di sini Rasulullah bersabda, fadhal. Diriwayatkan dari Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, la tut'runi kama at'ratin nasara bana Maryam, innama ana 'abdun faqulu 'abdullahi wa rasuluhu. Janganlah kamu berlebih-lebihan memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani telah berlebih-lebihan memuji Isa putra Maryam. Aku hanyalah seorang hamba, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, diriwayatkan dari Umar ibn Khattab bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tutruni kama atratin nasara ibnu Maryam. Jangan kalian berlebih-lebihan memujiku sebagaimana orang-orang Nasara berlebih-lebihan memuji Nabi Isa alaihi salam. Innama ana abdun, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang hamba. Faqulu abdullahi wa rasulih, maka ucapkanlah Abdullah, hambanya Allah, dan Rasulnya Allah. Ini bentuk pencegahan dari baginda Rasulullah kepada umatnya agar jangan sampai gulu bahkan kepada beliau.
ketika memuji beliau jangan berlebihan. Pujilah sebagaimana pada kenyataannya. Beliau adalah seorang hamba, manusia biasa, maka ucapkan abdullah wa rasul, hambanya Allah dan rasulnya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ingin umat-umatnya terjerumus di dalam perbuatan kesyirikan. Beliau sedemikian rupa membatasi dirinya, bahkan beliau mengatakan ana abdun. Dan ini adalah pembatasan yang paling kuat. Aku ini hamba. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an memuji Rasulullah statusnya sebagai seorang hamba. Ada yang tahu, ada gambaran enggak? Kenapa Allah memuji Rasulullah sebagai seorang hamba? Karena beliaulah satu-satunya manusia yang betul-betul memberikan penghambaan yang benar. Beliaulah yang paling besar memberikan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sebut abdu, hambaku. Karena beliau sangat maksimal menyembah Allah. Apakah ada orang yang lebih maksimal dari Rasulullah SAW? Tidak ada. Makanya kalau kita lihat dalam peristiwa-peristiwa besar, Allah sebutkan dengan abdun. Peristiwa Isra Mi'raj misalkan, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Di sini Allah sebutkan subhanalladzi asra bi'abdihi, Maha suci Allah yang telah memperjalankan siapa? Hambanya. Allah puji dengan kalimat hamba, karena beliau betul-betul hamba, menjadi hamba yang sejati. Kita ini hamba atau tidak? Ya, namanya hamba, tapi penghambaan kita kepada Allah betul apakah sebagai hamba yang benar atau belum? Jangan sampai kita masih seakan-akan atau kita masih belum menjadi hamba yang sempurna. Tapi Rasulullah sudah menjadi hamba yang sempurna. Kemudian dalam ayat yang lain misalkan Allah mengatakan wa in kuntum fi raibim ala abdina fa'tu bi surah. Apabila kalian ragu-ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami. Jadi Allah sebutkan hamba kami. Ini pujian yang paling besar. Dan kita tahu orang yang menjadi hamba, mungkinkah dia menjadi Tuhan? Tidak mungkin. Rasulullah dipuji oleh Allah karena betul-betul menjadi hamba yang maksimal. Ini saja sudah kelihatan kalau beliau tidak mungkin bisa disembah, karena beliau hamba yang harus menyembah kepada Tuhan. Bahkan beliau menyembah dengan sangat maksimal. Kok beliau disembah? Kan tidak mungkin, karena beliaulah yang menyembah kepada Tuhan. Dan namanya Tuhan tidak mungkin dia menyembah. Namanya Tuhan tidak mungkin menyembah, tapi namanya Tuhan itulah yang disembah. Ada gambaran di sini, ya. Jadi ini bentuk pencegahan yang sangat kuat. Ana abdun, aku seorang hamba. Begitupun sebetulnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa juga dia sujud, dia juga berdoa. Bayangkan, sujud berdoa. Ini Tuhan kok sujud, Tuhan kok berdoa. Kira-kira berdoanya kepada siapa? Tuhan berdoanya kepada siapa? Ya nggak mungkin Tuhan berdoa, tidak mungkin Tuhan sujud. Tapi Tuhanlah tempat kita berdoa, Tuhanlah tempat kita sujud, Tuhanlah tempat kita meminta segala sesuatu. Bukti kalau beliau seorang hamba. Bukti kalau Rasulullah ini seorang hamba. Di antaranya apa? Beliau adalah seorang hamba. Ini bukti yang pertama. Yang kedua, beliau seperti manusia pada umumnya.
beliau juga makan, beliau juga minum, beliau juga tidur, beliau juga menikah. Apakah ada Tuhan yang menikah? Tidak ada Tuhan yang menikah. Beliau juga punya anak. Tidak mungkin Tuhan punya anak. Beliau juga tidur. Tidak mungkin Tuhan tidur. Tuhan ngantuk aja itu tidak mungkin. Mustahil Allah ngantuk. Mustahil Tuhan ngantuk. Ini Rasulullah tidur. Dan yang lebih jelas lagi, Rasulullah juga meninggal dunia. Apakah ada Tuhan yang meninggal dunia? Tidak ada Tuhan yang meninggal dunia. Ini bukti beliau sebagai seorang hamba. Baik, akan tetapi beliau adalah wa rasulih, seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau beliau seorang utusan, maka setiap apa yang beliau ucapkan, apa yang beliau kerjakan, itu semua adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang beliau ucapkan dalam masalah agama, apa yang beliau kerjakan dalam masalah agama, ini semua adalah syariat yang harus diikuti oleh umatnya. Ini beliau sebagai seorang rasul. Baik, berikutnya. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wal ghuluwa, fa innama ahlaka man kana qablakumul ghuluw." Artinya, jauhilah oleh kalian sikap berlebihan, karena sesungguhnya sikap berlebihan itulah yang telah menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Muslim meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda, halakal mutanatti'una, artinya binasalah orang-orang yang berlebihan tindakannya. Beliau sebutkan ini sampai 3 kali. Baik, barakallahu fiik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal gulu, fa inna ma ahlaka man kana qablakumul gulu." Ya, jauhilah oleh kalian sikap berlebihan, karena sesungguhnya yang menghancurkan umat-umat terdahulu adalah disebabkan oleh gulu. Yang menghancurkan umat-umat Nasara, yang menghancurkan umat-umat Yahudi, yang menghancurkan umatnya Nabi Nuh alaihi salam, dan juga yang menghancurkan umat-umat yang lain, itu disebabkan karena gulu, berlebihan kepada orang saleh. Dan dalam hadis yang lain juga kata Rasulullah, halakal mutanatti'un, binasalah orang-orang yang berlebihan, orang-orang yang melampaui batas. Di ayat atau di dalil yang pertama ini, yaitu iyyakum wal gulu, diucapkan oleh beliau tatkala beliau sedang melempar jumrah. Jadi beliau memerintahkan kepada sebagian sahabat, diantaranya Ibnu Abbas, untuk mengambilkan batu kerikil, ya, batu kerikil yang kecil, untuk beliau pakai melempar jumrah. Setelah batu kerikil beliau pegang di tangannya, lalu beliau tunjukkan kepada para sahabat ketika itu. Lalu beliau katakan, iyyakum wal gulu. Kalau mau lempar jumroh pakai batu kerikilnya, ya seperti yang saya pegang ini. Batunya tidak terlalu gede, batunya hanya kecil, ya. Jangan kalian berlebihan di dalam mencari batu. Jangan ngambil batu yang segede-gede gini, ya. Mentang-mentang ini kan jumroh ini kan ibarat seperti iblis, ya. Melempar iblis. Gara-gara kamu saya suka berbuat dosa, gara-gara kamu akhirnya ngambil batu yang segede gini. Ini enggak boleh. Nah, ini juga termasuk gulu. Makanya dari sini para ulama membagi jenis-jenis gulu. Ya. Dalam agama itu, gulu dalam agama itu kalau bisa dibagi ada beberapa jenis. Yang pertama, gulu di dalam akidah. Gulu di dalam akidah. Yang kedua, gulu di dalam ibadah.
Gulu di dalam ibadah. Yang ketiga, gulu di dalam muamalah. Yang keempat, gulu di dalam budaya. Yang kelima, gulu terhadap person. Baik, sebelum kita bahas satu persatu, pembahasan kita ini gulu terhadap orang-orang soleh ini masuk yang mana? Ya, person. Ya, sebagian orang gulu terhadap orang-orang tertentu, orang-orang soleh. Apakah itu karena dia punya kedudukan, dia seorang raja, seorang pemimpin, atau dia punya kelebihan karena sebagai seorang soleh? Ini gulu yang kelima. Baik, kita bahas gulu yang pertama, gulu di dalam akidah. Baik, gulu di dalam akidah yang pertama dalam masalah takdir. Dalam masalah takdir. Tahu ya takdir ya, takdirnya Allah, qada dan qadar. Nah, ini juga kaum muslimin ada yang gulu di dalam masalah ini. Dalam masalah takdir bisa kita bagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, orang yang gulu, ahlul gulu. Yang pertama, orang yang ahlul gulu. Yang kedua, ahlut tafrid. Orang yang tafrid ini meremehkan. Yang pertama terlalu berlebihan, yang kedua terlalu meremehkan. Yang ketiga, ahlul awsat, yang pertengahan. Baik. Yang gulu dalam masalah takdir contohnya seperti Al-Jabriyah. Al-Jabariyah. Ada yang ingat apa ini? Keyakinan kelompok Al-Jabriyah ini seperti apa? Sepenuhnya terserah Allah. Ya, betul. Barakallahu fiik. Sepenuhnya itu terserah Allah. Manusia itu hanya seperti kapas yang diterbangkan oleh angin. Kemanapun angin bertiup, ya dia ke situ. Manusia ini digerakkan oleh Allah kemanapun, itu terserah Allah. Ini namanya gulu di dalam takdir. Kira-kira benar atau tidak ini keyakinan seperti ini? Keliru ya, keyakinan yang tidak benar. Kenapa kamu tidak sholat? Ini kan sudah takdir Allah. Kenapa kamu minum khamr? Ya ini juga takdir Allah. Nah, alasan semuanya kena takdir. Ini Jabariyah. Yang kedua, apa tadi? Ahlul tafrid ya, yaitu Al-Qadariyah. Al-Qadariyah. Apa kira-kira keyakinan Al-Qadariyah? Mereka ya, mereka meyakini manusia sendirilah yang menentukan takdir. Allah tidak punya campur tangan sama sekali. Ini berarti tafrid ya, menggampangkan masalah takdir. Yang satu terlalu berlebihan, semuanya terserah Allah. Yang satu juga terlalu meremehkan. Allah nggak punya campur tangan sama sekali dalam masalah takdir. Dua-duanya sama-sama
salah, sama-sama berbahaya. Nah, yang selamat adalah pendapatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita sebut tadi, yaitu Ahlul Awsat, pertengahan, yaitu Allah yang mentakdirkan semua makhluknya terhadap semua makhluknya, namun para makhluk, para hambanya dikasih pilihan. Baik, ini masalah takdir. Yang kedua masalah dosa besar. Ini kita masih bahas jenis gulu yang keberapa, yang berapa ini? Yang pertama ya, gulu dalam masalah akidah. Yang pertama dalam masalah takdir. Yang kedua masalah dosa besar. Dalam masalah dosa besar ada yang gulu, ada yang tafrid, ada yang ausat. Yang gulu terhadap dosa besar yaitu seperti Khawarij dan Mu'tazilah, yang mereka berkeyakinan pelaku dosa besar itu kafir dan kekal di dalam neraka, tidak diampuni sama sekali. Ini gulu atau tidak? Gulu, berlebihan. Kebalikannya itu tafrid, yang berkeyakinan dosa besar atau dosa apapun tidak mempengaruhi keimanan. Dosa besar juga masuk surga, dosa besar juga tidak masalah, dosa besar juga hamba ini akan mendapatkan kedudukan di sisi Allah. Dosa besar tidak punya pengaruh sama sekali. Ini tafrid, menggampangkan dosa besar. Yang pertama terlalu takut dengan dosa besar sampai mengatakan tidak diampuni. Yang kedua terlalu menggampangkan dosa besar. Silakan lakukan dosa besar, nggak pengaruh sama sekali. Engkau tetap menjadi orang yang penuh keimanan, orang yang sangat bertakwa meskipun engkau berbuat dosa besar. Ini keyakinan yang kedua. Inilah keyakinannya Murji'ah. Yang ketiga Ahlul Awsat, pertengahan, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap dosa besar? Orang yang melakukan dosa besar tetap diampuni oleh Allah, punya kesempatan diampuni oleh Allah, tidak keluar dari Islam, namun dia dinyatakan imannya kurang. Imannya berkurang karena dosa besar tersebut. Yang ketiga, dalam masalah Ahlul Bait. Masalah Ahlul Bait. Ada orang yang gulu, berlebih-lebihan terhadap Ahlul Bait. Ada juga orang yang meremehkan Ahlul Bait. Yang berlebih-lebihan terhadap Ahlul Bait kira-kira siapa? Orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah itu gulu terhadap Ahlul Bait. Mereka punya keyakinan seluruh Ahlul Bait akan masuk surga. Sudah dijamin masuk surga. Ini tentunya berlebih-lebihan. Mau Ahlul Bait asalkan dia punya keturunan Nabi, mau sholat atau tidak, mau
ibadah atau tidak, yang penting punya keturunan Nabi pasti masuk surga. Wah, ini bahaya, terlalu berlebihan. Yang tafrid, orang yang meremehkan ahlul bait, justru ada yang mencela ahlul bait, ya, menghina ahlul bait. Ini contohnya seperti An-Nawasib, kelompok yang mencela ahlul bait. Yang ketiga adalah pertengahan, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka menghormati ahlul bait, tapi mereka menghormatinya itu karena keimanan, keilmuan mereka, bukan karena sekedar nasab. Ada ahlul bait tapi kok nggak pernah sholat, masa dicintai kan gitu. Mentang-mentang sebagai seorang Habib misalkan, ini kan keturunan Nabi. Katanya ya. Baik. Ini dalam masalah ahlul bait. Yang keempat dalam masalah sifat Allah. Dalam masalah sifat Allah. Ada kelompok yang gulu dalam masalah sifat Allah, yaitu mereka menetapkan sifat-sifat Allah tapi menyamakan dengan manusia, dengan makhluk. Menetapkan adanya sifat-sifat Allah tapi menyamakan dengan sifat makhluk. Kelompok yang kedua meremehkan sifat Allah alias menolak seluruh sifat-sifat Allah. Menolak seluruh sifat-sifat Allah. Ini namanya mu'attilah. Orang-orang yang mentaktil, menolak sifat Allah. Alasannya apa? Tidak pengen menyamakan Allah dengan makhluk. Kenapa kamu tidak menetapkan sifat Allah? Karena kalau saya menetapkan sifat Allah, nanti saya menyamakan Allah dengan makhluk. Contohnya apa? Kalau saya menetapkan sifat Allah, Allah punya tangan, berarti nanti Allah sama dengan makhluk. Kalau begitu saya meniadakan, tidak menetapkan sifat bagi Allah. Yang pertama gulu, yaitu menetapkan sifat bagi Allah tapi menyamakan Allah, sifat Allah ini dengan manusia. Ya, dengan makhluk. Sedangkan yang ketiga adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, menetapkan sifat bagi Allah namun tidak menyamakan dengan sifat makhluk. Taib. Gulu yang kedua dalam masalah ibadah. Ada orang-orang yang berlebihan di dalam ibadah. Contohnya seperti Khawarij. Orang-orang Khawarij, bahkan para sahabat itu merasa kalah kalau ibadahnya dengan orang-orang Khawarij. Puasanya kalah, baca Qur'annya kalah dengan orang-orang Khawarij. Terlalu berlebihan dalam ibadah. Bahkan kita ingat ada 3 orang yang datang kepada Rasulullah menanyakan tentang ibadahnya Rasulullah. Mereka pengen lebih dari Rasulullah, gulu, berlebihan. Saya ingin puasa terus, gak mau berbuka. Saya tidak mau menikah.
Saya tidak mau tidur, sholat malam terus sepanjang malam. Ini gulu, berlebihan. Ya. Ini yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Atau misalkan kalau mau sholat ya, mau sholat baru mau takbir, ingat, oh saya ini batal. Padahal belum batal. Keluar berwudu. Begitu masuk mau takbir lagi, ingat lagi saya kayaknya batal. Akhirnya keluar lagi. Bahkan bisa puluhan kali dia berwudu. Ini gulu. Ya, atau begitu mau takbir, enggak mantap. Ulang lagi. Begitu takbir, enggak mantap. Ini gulu namanya. Ya, berlebihan. Taib. Yang ketiga dalam bermuamalah. Gulu di dalam bermuamalah. Contohnya apa? Tidak mau pakai pakaian yang bagus. Tidak mau pakai kendaraan yang bagus. Bukan karena nggak punya, tapi dia punya keyakinan, ya. Saya harus zuhud, ya. Saya harus menampakkan menampakkan kefakiran. Ini gulu namanya. Saya harus menampakkan kemiskinan. Karena sangat berbeda dengan tuntunan Rasulullah. Kalau kita punya, bisa beli baju yang bagus, bisa beli kendaraan yang bagus, maka tunjukkan nikmat Allah itu. Allah senang kalau bekas nikmatnya itu ditunjukkan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah, Allah suka keindahan. Dan ini tidak ada hubungannya dengan kesombongan. Sombong itu urusannya dengan apa? Dengan hati, bukan dengan fisik. Begitupun namanya zuhud, tawadhu, zuhud itu urusannya dengan hati, bukan dengan fisik. Ya, bukan berarti orang yang compang-camping berarti dia orang yang zuhud, belum tentu. Dan bukan berarti orang yang serba mewah, serba berkecukupan itu dikatakan orang yang tidak zuhud, itu belum pasti. Karena masalah zuhud itu masalah hati. Ada orang yang sangat mewah tapi hatinya selalu ingat akhirat. Masya Allah. Ini orang yang zuhud namanya. Ada orang yang compang-camping tapi hatinya selalu ambisi dunia. Ini tidak zuhud namanya. Ya. Baik. Atau makanan tidak mau makan makanan yang enak, makanan yang lezat, ya. Makanannya hanya nasi putih garam. Padahal dia bisa membeli sayur, bisa membeli lauk. Kena alasan zuhud. Nah, ini namanya gulu, terlalu berlebihan. Dan ini sebagaimana sebagian orang-orang sufi yang menganggap dengan seperti itu mereka orang-orang yang zuhud. Berikutnya gulu di dalam budaya, terlalu berlebihan terhadap adat istiadat budaya masyarakat, sampai budaya yang menyelisihi syariat pun tetap dikerjakan karena berlebihan di dalam budaya yang berseberangan dengan syariat tetap dikerjakan. Ini orang yang gulu. Kita tetap melakukan budaya atau menjalankan tradisi di masyarakat kita, tapi dilihat tradisi ini apakah sesuai dengan tuntunan syariat Islam atau sebaliknya. Kalau sesuai tetap kita jalankan, tapi kalau budaya ini tidak sesuai, maka jangan kita jalankan, tidak boleh kita kerjakan. Dan yang kelima tadi adalah gulu terhadap person, ya. Baik, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya, yaitu kita membahas bab yang ke-19. Insyaallah nanti kita akan membahas bab yang selanjutnya, yaitu sikap keras Rasulullah terhadap orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan, orang-orang soleh. Allahu a'lam bishawab. Sebelum kita akhiri, kalau ada yang ditanyakan kami persilakan.
Iya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, tadi dijelaskan bahwa Rasulullah adalah hamba yang sempurna. Nah, ini dapat dijelaskan ciri-ciri atau kriteria hamba yang sempurna dari Rasulullah itu apa saja. Nah, Kita tahu sebagian, namun mungkin secara detail menjelaskan. Kemudian yang kedua, Rasulullah pernah menyampaikan kepada sahabat Umar bin Khattab, bila engkau mencintai Allah, maka cintailah aku. Karena Rasulullah kan menanyakan, setelah mencintai Allah, kamu mencintai siapa? Mungkin sahabat Umar atau sahabat menjawab, mencintai diriku, baru mencintai ini. Mohon arahan apakah hal ini mungkin tidak menyamakan Rasulullah dengan Allah, statement tersebut tidak buruk. Mohon arahan dari Ustaz. Mungkin itu yang kami tanyakan. Terima kasih, mohon maaf atas pertanyaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertanyaan yang pertama, bukti kalau Rasulullah itu seorang hamba yang sempurna. Kita lihat bagaimana solatnya beliau. Dari segi solat saja, bagaimana solatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau solat hatta tatawarrad qadamah, sampai kakinya itu bengkak. Suatu ketika beliau solat malam, ya, membaca surat Al-Baqarah. Jadi ada seorang sahabat yang mengikuti beliau. Kata sahabat ini, kalau tidak salah itu Hudzaifah ibn al-Yaman. Pasti habis sampai ayat yang ke-100 beliau ruku. Namun begitu sampai ayat yang 100 beliau tidak juga ruku. Kata beliau dalam hati, pasti nanti sampai selesai juz 1 beliau ruku. Ternyata juga tidak ruku. Beliau berkata dalam hati lagi, pasti nanti selesai surat Al-Baqarah beliau ruku, tapi juga tidak ruku. Lalu beliau baca surat An-Nisa. Maka di sini beliau wes nyerah wes. Baca surat An-Nisa. Selesai surat An-Nisa, beliau lanjutkan lagi surat Ali Imran. 3 surat dalam 1 rakaat. Selesai salam, sahabat ini udah nggak sanggup lagi mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi lihat 1 rakaat sekitar 5 juz yang beliau baca. Ini bentuk penghambaan yang begitu besar kepada Allah. Dalam keadaan sakit, bahkan beliau itu keluar untuk sholat maghrib sedang dipapah, digotong oleh 2 orang. Sampai di dalam masjid beliau mengimami orang sholat, ini sedang sakit keras. Surat yang dibaca adalah surat Al-Mursalat. Surat Al-Mursalat itu mirip dengan Amma Yatasaalun, panjangnya. Kita kalau sedang sakit kira-kira baca surat apa? Al-Ikhlas ya. Ini beliau sedang keadaan sakit seperti itu, surat yang dibaca surat yang panjang. Dan itu pun sholat maghrib. Dan ibadah-ibadah yang lain ya. Bagaimana beliau menunjukkan sebagai seorang yang hamba, sedekah, infak. Beliau orang yang paling bersedekah. Harta beliau itu cuma ada 3. Harta yang beliau makan, kemudian harta yang beliau pakai, kemudian selebihnya beliau berikan kepada orang lain. Jadi tidak ada simpanan sama sekali. Yang beliau makan, beliau pakai, sama selebihnya udah kasihkan kepada orang. Jadi dalam 1 hari itu nggak ada simpanan sama sekali.
Ini luar biasa ya, harta beliau. Jadi seperti itu Rasulullah menunjukkan dirinya sebagai seorang hamba ya. Makanya ketika tadi 3 orang yang datang kepada Rasulullah, lalu mereka ingin melebihi Rasulullah, kata beliau, ana atqakum lillah. Aku orang yang paling bertakwa kepada Allah. Wa akhsyakum lillah. Aku orang yang paling takut dan paling khusyuk kepada Allah. Barang siapa yang membenci sunahku, maka dia bukan golonganku. Ya, dan masih banyak contoh-contoh yang lain bagaimana beliau menunjukkan dirinya sebagai seorang hamba yang sempurna. Allahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua tadi, Rasulullah mengatakan kepada Umar bin Khattab ya, siapakah orang yang engkau cintai ya? Atau Umar bin Khattab mengatakan, anta ahabu ilayya min nafsi. Engkau orang yang paling aku cintai kecuali diri saya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bal ana aku ilaika min nafsik. Aku harus lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Ini kan cinta yang menunjukkan tabiat. Tabiat kita cinta dengan diri kita. Kita tidak mau diri kita celaka. Kita tidak mau diri kita itu terkena penyakit. Tidak mau diri kita terkena rasa sakit, tidak mau terkena panas, tidak mau terkena hujan. Kenapa? Karena kita sayang, karena cinta dengan diri kita. Rasulullah SAW harus lebih kita cintai daripada diri kita. Seandainya Rasulullah ingin diserang oleh orang, diri kitalah yang menjadi tameng untuk Rasulullah. Seandainya Rasulullah ingin ditombak oleh musuh, diri kitalah yang kita serahkan untuk ditombak daripada diri Rasulullah SAW. Bisa dipahami maksudnya? Makanya sahabat buktikan itu ketika perang Uhud. Mereka jadikan badannya sebagai tameng ya, untuk melindungi Rasulullah SAW. Kita merasa tersakiti ketika ada yang menghina, ada yang memfitnah kita. Kita lebih tersakiti ketika Rasulullah difitnah. Rasulullah dihina, kita lebih tersakiti, lebih marah daripada diri kita yang dihina. Nah, ini maksudnya beliau lebih kita cintai daripada diri kita sendiri. Darah kita itu murah kalau untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah ada gambaran ya? Ya, baik. Monggo yang selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang saya mengenai guru terhadap nama kan memang kita ada waktu baca misalnya hadis yang mengatakan kurang lebih nanti pada kiamat itu Allah akan membuka angin akan itu. Bagaimana kita memahami itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, tadi gimana? Nanti pada hari kiamat? Ya, misalnya hari kiamat nanti langit itu akan digulung, apa digenggam oleh tangan Allah atau gimana gitu, kira-kira seperti itu. Misalnya nanti neraka itu minta selalu diisi oleh kaki Allah, di kaki awal dimasukkan hingga penuh. Bagaimana kita memahami hal yang demikian? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, ini masalah sifat Allah. Apa itu sifat Allah? Semua yang berkaitan atau yang berbicara tentang Allah ini dinamakan sifat Allah. Nah, sifat ini ada namanya sifat fi'liyah, ada namanya sifat dzatiyah. Sifat fi'liyah itu apa? Sifat fi'liyah itu adalah perbuatan-perbuatan Allah. Sifat dzatiyah adalah zat yang menempel dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti tangan, kaki, telapak kaki,
Ini adalah zatnya Allah Subhanahu wa taala. Zat dalam bahasa Arab ya, bukan dalam bahasa Indonesia. Zat itu nanti bisa zat cair, zat ini bukan. Tapi zat itu adalah realnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, bentuk realnya Allah. Jadi ada yang menempel dengan Allah, ada yang merupakan perbuatan Allah. Kalau yang menempel dengan Allah seperti kehidupan. Allah itu maha hidup. Hidup ini menempel dengan Allah Azza wa Jalla. Allah punya tangan, tangannya menempel dengan Allah Azza wa Jalla. Sedangkan sifat fi'liyah itu sesuai dengan kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki, Allah menyayangi. Kalau Allah kehendaki, Allah mencintai. Kalau Allah kehendaki, Allah murka. Ini sesuai dengan kehendak Allah. Kalau fi'liyah. Tapi kalau zatiyah, ini tidak berkenaan dengan kehendak Allah. Karena dari zaman ajali dia sudah bersama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga kalam ya. Sifat kalam ini ada zatiyah dan ada fi'liyah. Allah itu punya sifat zatiyah yaitu bisa berbicara. Tapi berbicaranya Allah itu sesuai kehendak Allah. Kapan Allah suka Allah berbicara, kapan Allah tidak suka Allah tidak berbicara. Tapi bisa berbicara itu zatiyah. Allah bisa melihat, Allah bisa mendengar, ini namanya zatiyah. Baik, nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala menggulung langit dengan tangan kanannya. Di sini kita meyakini berarti Allah punya tangan kanan. Apakah Allah punya tangan kiri? Tidak boleh kita meyakini itu. Karena yang disebutkan dalam dalil hanya tangan kanan. Jangan kita memberi kesimpulan sendiri kalau begitu ada tangan kiri. Buktinya ada tangan kanan, nggak boleh. Dalam masalah menentukan sifat Allah harus sesuai dengan dalil. Kalau dalilnya mengatakan Allah punya tangan, Allah punya tangan kanan, ya kita katakan Allah punya tangan kanan. Tapi kan ada ayat yang mengatakan Allah punya kedua tangan. Tapi satu tangannya tidak boleh kita katakan tangan kiri. Karena tidak ada dalil yang mengatakan tangan kiri. Bisa dipahami ya? Baik, kemudian Allah punya jari jemari. Hati manusia itu berada di dua jarinya Allah. Kita yakini Allah punya dua jari. Apakah boleh kita yakini Allah punya 5 jari? Tidak boleh. Kenapa? Karena yang disebutkan dalam dalil cuma kedua jari. Begitupun telapak kaki. Nanti pada hari kiamat Allah masukkan telapak kakinya ke neraka. Dan neraka ini kepenuhan. Tadinya neraka minta tambahan lagi, Allah letakkan telapak kakinya dan neraka itu menjadi penuh. Di sini kita yakini Allah punya telapak kaki. Bolehkah kita yakini Allah itu punya betis, punya dengkul? Tidak boleh. Karena dalilnya hanya menyebutkan punya telapak kaki. Nah, itulah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, meyakini sebagaimana yang datang kepada kita dari Al-Quran maupun hadis, tanpa harus mentakwil, tanpa harus mentaktil, tanpa harus mentakyif atau mentasbih, menyerupai dengan makhluknya. Allahu a'lam bishawab. Ini pertanyaannya kalau demikian berarti kita yang meyakini aja atau mengimani aja bahwasanya apa yang disampaikan Allah itu itu aja, jangan mengembangkan yang lain, berarti seperti itu. Terus timbul pertanyaan lagi, karena kan kita sering mendengar dari ceramah-ceramah ulama, para ilmuwan dulu, misalnya Allah duduk di atas arsy, itu kadang-kadang ditakwilkan yaitu bukan kekuasaan, jadi kekuasaan Allah. Jadi kalau demikian, apakah yang itu barangkali itu menyalahi atau apa ya, atau menyelisih daripada apa yang dijelaskan atau sunnah? Terima kasih. Betul. Waalaikumsalam. Jelas ya. Keyakinan seperti itu menyelisihi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Keyakinan yang mentakwil, yang mentaktil, yang mentasbih,
ini semua jelas menyelisihi keyakinan sahabat, keyakinan ulama salaf. Kita mengikuti para sahabat, para ulama salaf dalam masalah keyakinan, dalam masalah akidah, dalam masalah sifat-sifat Allah. Kita ikuti sebagaimana keyakinannya sahabat. Sahabat itu gimana sih keyakinannya mereka terhadap, misalkan contoh, Allah bersemayam di atas arsy. Para sahabat meyakini itu seperti apa sih bersemayam? Para sahabat meyakini ya Allah betul-betul bersemayam di atas arsy. Seperti apa Allah bersemayam? Tidak pernah satupun ditanyakan oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak pernah menanyakan bagaimananya Allah bersemayam. Mereka yakini Allah bersemayam. Seperti apanya? Allahu alam bissawab. Hanya Allah yang tahu. Dan memang tidak pernah dijelaskan sama sekali oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak penting untuk dijelaskan, karena akal kita terbatas. Akal kita tidak bisa mencerna untuk membayangkan tentang zatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau untuk mengetahui Allah itu bersemayam atau tidak, akal kita sanggup. Kita bisa memahami Allah itu bersemayam. Paham atau enggak bersemayam? Ya bersemayam. Ya kan bersemayam, berarti berada di singgasana. Berada di singgasana. Tidak boleh kita samakan, berarti singgasananya sama dengan singgasana presiden. Ya, yang enggak boleh, ya. Namanya tasbih, menyamakan. Ya. Jadi di sini kita hanya bisa memahami, ya, Allah bersemayam, tapi selebihnya itu Allahu alam bissawab. Salah juga, misalkan ada kelompok namanya tafwid. Tafwid itu tidak mau memahami sama sekali. Allah bersemayam itu apa? Ya Allahu alam, ya Allah bersemayam. Enggak mau memahami sama sekali. Ini juga keliru. Jadi namanya tafwid. Allah itu turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Maksudnya apa? Allahu alam bisawab, enggak tahu sama sekali. Nah, ini juga keliru. Ini namanya kelompok tafwid, menyerahkan semua kepada Allah, gak mau memahami sama sekali. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mereka memahaminya tapi tidak menyamakan dengan makhluk dan tidak merubah maknanya. Mereka memahami sesuai dengan makna hadis ayat yang sampai kepada kita. Ayatnya, hadisnya mengatakan Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Ya kita yakini seperti itu. Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Bagaimananya? Allahu alam bisawab. Apalagi mentakwil berarti merubah makna. Yang turun itu bukan Allah. Ini namanya takwil. Kenapa orang itu mau mentakwil? Alasannya karena tidak mau menyamakan Allah dengan makhluk. Alasannya itu. Alasannya benar. Dia karena saking ingin mensucikan Allah sampai tidak mau menyamakan Allah dengan makhluknya, tapi caranya keliru. Dia pengen selamat dari kandang singa, tapi malah lari ke lubang buaya. Jadi pengen mensucikan Allah, tapi kena dengan cara yang keliru, malah dia meremehkan Allah Subhanahu Wa Taala, karena dia mentakwil. Contoh misalkan Allah bersemayam di atas arsy. Sebagian mentakwil maksudnya bukan bersemayam tapi menguasai arsy. Karena dalam bahasa Arab ya istawa itu diartikan dengan istaula. Menguasai. Kalau menguasai kita katakan Allah menguasai tidak hanya arsy, bahkan seluruh alam semesta ini dikuasai oleh Allah, bukan hanya arsy saja. Allah bersemayam sebagaimana kata sahabat Abdullah bin Abbas, Allah ya meletakkan kedua telapak kakinya, ya. Tempat Allah meletakkan kedua telapak kakinya. Ini kata sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Jadi bukan duduk Pak ya. Jadi Allah alam kalau ada yang pertanyaan lagi, bagaimana meletakkan kedua kakinya di atas? Karena ada anu lagi ya Ustaz. Nah, kita dibatasin sampai di situ, tidak boleh menanyakan bagaimananya.
Kalau kita menanyakan bagaimananya tidak akan pernah ketemu, Pak. Karena untuk menjawab bagaimananya itu harus memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama pernah melihat. Kalau kita pernah melihat atau ada yang pernah melihat baru dia bisa terangkan. Oh iya, caranya seperti ini karena dia pernah melihat. Yang pertama. Yang kedua, dia pernah dengar dari orang yang pernah melihat. Yang pertama aja nggak pernah, apalagi yang kedua pernah mendengar dari orang yang pernah melihat. Jadi nggak mungkin kita bisa membahas kaifiyah tata caranya karena sama sekali tidak terjangkau oleh akal manusia. Ya. Kalau gitu kan timbul pemikiran yang seperti tadi ya terserah aja sama Allah kita yang penting mengimani kan hanya gitu aja. Nah itu yang benar ya, kita meyakini sesuai dengan apa yang datang kepada kita di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kalau Allah katakan Allah bersemayam ya kita yakini Allah bersemayam ya. Kalau Allah turun di sepertiga malam terakhir, kita yakini Allah benar-benar turun ke langit dunia. Jangan kita rubah maknanya, itu yang keliru. Turun maksudnya bukan Allah yang turun, tapi rahmat Allah yang turun. Ini juga keliru, karena rahmat Allah itu tidak turun hanya di sepertiga malam. Rahmat Allah itu kapanpun akan turun. Kalau kita membatasi dengan bilangan, itu dalam bahasa Arab sudah kita telah membatasi dengan bilangan itu saja. Bilangan itu kalau dikatakan, disebutkan sebuah bilangan tertentu, itu berarti sudah benar-benar membatasi. Semua orang akan saya kasih hadiah. Berarti ini berlaku untuk semua orang. Tapi kalau kita sudah mengatakan 3 orang akan saya kasih hadiah, berarti hanya 3 orang yang dikasih hadiah. Sudah membatasi dia. Begitupun kalau Allah hanya rahmatnya turun di sepertiga malam terakhir, berarti rahmat Allah itu hanya di sepertiga malam terakhir. Yang lainnya tidak ada rahmat Allah sama sekali. Ini jelas keliru. Ada juga yang mentakwil, yang turun itu adalah malaikat. Jadi bukan Allah yang turun, tapi malaikat yang turun. Ini juga jelas keliru. Malaikat, apakah boleh malaikat mengatakan, barang siapa yang ingin berdoa kepadaku, akan aku kabulkan. Barang siapa yang ingin meminta kepadaku, akan aku beri permintaannya. Malaikat apakah boleh dia berkata seperti itu? Enggak boleh. Kan lanjutan daripada hadis itu, Allah turun di sepertiga malam terakhir. Barang siapa yang ingin meminta, barang siapa yang ingin berdoa, malaikat nggak mungkin dia mengatakan seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Nggih. Satu lagi Ustaz. Nggih. Boleh. Maaf Ustaz. Tentang tawasul. Tawasul ini kan yang pertama dengan asma yang kedua tawasul dengan amal-amal sholat kita seperti sabun kaki yang cepat orang yang cepat dalam 2 menit. Kemudian yang ketiga tawasul kepada orang-orang soleh. Ini mohon arahan untuk yang khususnya yang ketiga ini. Kan tadi disebutkan Ustaz salah satu jenis guru itu adalah guru terhadap Ustaz pribadi seseorang atau mungkin dicontohkan memimpin orang-orang soleh dan sebagainya. Jadi pertama orang soleh, apakah ini tidak menyebabkan guru? Artinya berlebih-lebihan di dalam kita menghormati atau ya mungkin setengahnya ya mendewakan orang-orang soleh seperti itu. Ini mohon penjelasan supaya kita tidak terjebak pada guru. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam. Nah, jadi orang-orang soleh mereka memang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan itu sudah sunnatullah. Sudah menjadi sunnatullah. Allah tinggikan derajat orang-orang soleh. Allah muliakan orang-orang soleh. Maka karena dimuliakan oleh Allah, derajatnya ditinggikan oleh Allah, manusia pun ya atau orang lain pun akan merasa ta'zim, mengagungkan orang soleh tersebut. Apakah seperti ini boleh? Jawabannya boleh.
Yang tidak boleh itu kalau sampai berlebih-lebihan. Kita mengagungkan orang soleh itu seperti kita menyiapkan tempatnya yang paling bagus. Kalau datang orang yang lain ya tempatnya mau duduk di mana aja terserah. Tapi kalau ini orang penting, kita mendudukkan tempatnya yang spesial. Ini boleh ya, karena sesuai dengan kedudukannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sama memperlakukan para pemimpin itu sesuai dengan orangnya, dengan kedudukannya. Barang siapa yang masuk rumah Abu Sufyan, dia aman ketika Fathul Mekah. Ini bentuk beliau memuliakan pemimpin. Tapi beliau itu tidak berlebihan, tidak sampai menjilat kepada pemimpin. Atau misalkan beliau kasih surat ke pemimpin-pemimpin kafir, Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin Rasulullah ila azimir Rum. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad Rasulullah kepada penguasa azim, pengagungannya Romawi. Beliau sebutkan seperti itu. Jadi beliau mendudukkan pemimpin ini sesuai dengan kedudukannya, tapi tidak berlebihan, tidak gulu. Tadi itu ya, gulu itu sampai menjilat, sampai diperintahkan untuk kemaksiatan juga diikuti. Ini namanya sudah gulu. Tapi kalau menghormati dengan memberikan kedudukan, ini boleh. Nah, sebagaimana kita datang kepada orang soleh, karena dia juga punya kelebihan. Dia punya doa yang mungkin lebih mustajab, ya. Jadi kita dibolehkan untuk meminta doa kepada orang soleh yang masih hidup. Apakah itu tidak menggiring kepada sikap berlebihan? Ya, kita harus membatasi. Kita boleh berdoa, minta doa kepada orang soleh, tapi jangan berlebihan kepada orang soleh tersebut. Bekas minumannya jadi rebutan, ini sudah gulu namanya. Fisiknya itu sudah jadi apa namanya? Kita cium tangannya berlebihan ya, bolak-balik atas bawah, cium kakinya bahkan naudzubillah ya. Ini namanya gulu. Tapi kalau sekedar datang bertamu, Pak Yai, tolong doakan saya sedang usaha ini, atau saya punya sakit ini, minta tolong doakan supaya cepat sembuh. Boleh seperti itu, tapi tidak sampai tunduk-tunduk, tidak sampai ruku-ruku ke orang soleh. Ini gulu namanya. Jadi harus kita perhatikan ya, beda ya doa dengan ruku, sujud, tunduk, rebutan makanan, rebutan puntung rokok, ini beda dengan minta doa. Dan kita boleh mendudukkan seseorang itu sesuai dengan kedudukannya. Rasulullah juga diperlakukan seperti itu, tapi tidak sampai gulu. Beliau ya kalau naik kendaraan ya, para sahabat yang berkhidmat untuk menghadirkan kendaraan, memegang kendaraannya, kemudian ketika beliau turun, para sahabat yang siap untuk menurunkan kendaraannya, lalu membuatkan tendanya, tempat-tempat khusus untuk beliau menginap. Sama seperti seorang pemimpin yang punya prajurit, punya bawahan yang berkhidmat untuk melayani pemimpin tersebut. Nah, ini wajar dan ini boleh, asalkan tidak gulu. Cium tangan boleh. Cium tangan boleh. Ya boleh. Ya, asalkan tidak gulu. Ya. Yang maksud cium tangan yang berlebihan itu tadi bisa? Ya sampai nunduk-nunduk ya, sampai nunduk-nunduk ya. Yang berlebihan itu sampai sungkem, sampai nunduk-nunduk gitu ya. Ya, apalagi bolak-balik gitu ya. Sewajarnya aja, sebagaimana kita menghormati orang tua kita, ya kita cium tangan sewajarnya seperti itu, ya. Allahu a'lam bishawab. Sampun? Baik, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.